Selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu. Hari ini tema ibadah kita adalah keluargaku kebun anggurku. Banyak orang di kota mengharapkan memiliki kebun. Namun karena keterbatasan lahan, kebun telah menjadi kemewahan yang tidak mungkin dibeli oleh banyak orang. Karena itu, judul renungan kita mengingatkan betapa keluarga mestinya dijaga dengan sungguh-sungguh seperti menjaga sebuah kebun anggur. Namun pada kenyataannya, kebun anggur kita terbengkalai karena kesibukan kita sehari-hari. Akibatnya, kita sering kecewa karena keluarga yang tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan. Oleh karenanya, sebelum kita menyalahkan bibit anggur, marilah kita memeriksa diri. Mungkin kita tidak mengurus kebun anggur dengan baik seperti yang seharusnya, atau mungkin kita gagal bertanggung jawab atas kebun anggur kita yang telah Allah berikan. Barangkali juga pekerjanya yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kita akan bersama-sama merenungkan tugas kita dan kita mengundang Tuhan untuk hadir di rumah kita bersama pada ibadah hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1-3. Allah hadir bagi kita. Percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan. Orang-Mu berkatilah barui hati kami, oh curah
Tuhan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kepada saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kepada saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Mari kita berdoa untuk memohon pengampunan dari Allah Tuhan kita atas dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat pada minggu yang lalu. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami datang padamu pada saat ini untuk memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan pada minggu yang lalu. Kami telah bersalah karena kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, ya Tuhan. Kami telah mengabaikan perintah-perintah-Mu dan melalaikan cinta kasih kami kepada orang-orang yang kekurangan. Tuhan, kami sebaliknya telah mengabaikan apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat dalam hidup ini. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan, agar kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Biar ku tumbuh di matamu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi rantingnya segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu aku lebat, yang tak berbuah di karang. Berita anugerah diambil dari Mazmur 103 pasal 8 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mengucapkan salam damai. Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panggungku. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk memohon kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang sebentar lagi kami baca dalam Alkitab kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 5, ayatnya yang pertama hingga yang ketujuh. Yesaya 5, ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya.
Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Menasye, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyelamatkan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpan daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bacaan yang kedua terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 4 hingga 14. Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pembacaan Alkitab kita untuk kebaktian kita pagi ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Demikian bunyinya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan remuk. Ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Haleluya. Sewaktu kami pindah ke Rawamangun, rumah dinas STT Jakarta, kami mendapatkan sebuah rumah dengan halaman yang sangat luas. Sudah tentu kami ingin memanfaatkan tanah itu. Kami tanami dengan berbagai pohon tanaman, buah-buahan. Ada mangga, ada duren, ada rambutan, dan lain-lain. Tapi entah mengapa selama 10 tahun kami tinggal di sana, hanya pohon rambutan kami yang berbuah 2 kali. Padahal itu pohon terakhir yang kami tanam sekitar 4-5 tahun yang lalu. Yang lainnya nihil. Sudah tentu kami kecewa. Ya mungkin tanahnya kurang cocok, atau kami tidak pandai mengolah tanahnya, atau mengajak pohon itu untuk lebih ramah dan berbuah. Sekarang kami pindah ke Kelapa Gading. Lahan kami sangat kecil. Hanya ada taman di luar rumah yang ukurannya mungkin hanya sekitar 1 kali 1,5 meter. Ada rooftop tempat istri saya meletakkan berbagai tanaman dan bunga-bunganya. Tidak ada tempat untuk meletakkan pohon buah di atas. Tapi kali ini kami mencoba menanam di lahan yang kecil itu sebuah pohon rambutan rapia. Semoga kali ini pohon itu bisa menghasilkan buah. Bacaan kita dari Matius 23 sebetulnya berpadanan dengan bacaan dari Yesaya 5 ayat 3-7 yang juga merupakan bagian bacaan kita dalam leksionari kita dalam Revised Common Lectionary. Dalam bacaan Yesaya itu kita menemukan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di situ Yesaya menggambarkan Allah sebagai seorang pemilik kebun anggur yang kecewa karena kebun anggurnya itu gagal menghasilkan buah-buah yang manis. Yang dihasilkannya hanyalah buah-buah yang asam. Sudah tentu kebun anggur itu mengecewakan Allah. Tapi apa artinya di sini? Kebun anggur itu adalah Israel. Dan Israel telah mengecewakan Allah karena Israel tidak menghasilkan anggur yang manis. Israel tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Israel tidak hidup dengan keadilan dan kebenaran, melainkan memutar balikkan semuanya itu. Orang miskin, janda-janda, anak yatim,
ditindas dan diperas. Yang kaya, yang berkuasa, semakin jaya. Di masa Perjanjian Baru, Yesus kembali mengangkat perumpamaan tentang kebun anggur ini dengan mengumpamakan para pemimpin agama, pemimpin umat Yahudi sebagai para penggarap di kebun anggur. Para penggarap ini bukanlah orang-orang yang bertanggung jawab. Ketika si pemilik kebun anggur itu datang untuk mengambil bagiannya, para penggarap ini justru memukuli hamba-hamba si pemilik. Si pemilik mencoba mengirimkan lebih banyak lagi hambanya untuk meminta bagiannya. Tapi kembali mereka memukuli dan melempari hamba-hamba itu dengan batu. Hingga akhirnya pemilik kebun anggur itu memutuskan untuk mengirimkan anaknya. Ini anakku, pasti mereka akan menghormatinya, katanya. Tetapi apa yang terjadi? Para penggarap itu justru membunuh si anak itu dengan harapan mereka bisa merebut harta warisannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini dalam perumpamaannya sebetulnya hanyalah mengulangi perumpamaan Yesaya tentang kegagalan Israel dalam kerangka pekerjaan Allah. Orang-orang di zaman itu, Yesus juga mengalami kegagalan yang sama karena mereka menolak anak Allah yang datang kepada manusia. Nah, bagaimana kita menerapkan bacaan ini dalam hidup kita yang sekarang? Tema kita hari ini adalah keluargaku, kebun anggurku. Tema ini rupanya diupayakan cocok dengan tema bulan keluarga yang tiap tahun dirayakan di GKI. Dengan tema ini, GKI mau mengatakan bahwa keluarga kita sebetulnya adalah juga kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kebun itu tentu tidak bisa hidup begitu saja tanpa dirawat. Kebun itu harus diberikan perhatian yang khusus, diberi pupuk, diberi air yang cukup, dibersihkan dari wabah penyakit yang mungkin menyerang. Malah ada orang-orang yang percaya bahwa pohon-pohon itu perlu diajak bicara. Karena dengan diajak bicara itu, maka pohon-pohon itu akan lebih rajin berbunga atau berbuah. Itulah kehidupan dalam keluarga kita juga mestinya. Keluarga perlu dipelihara, diberi makanan yang cukup, dicintai, disayangi, bukan untuk dipukuli, bukan untuk dimaki-maki, bukan untuk disakiti. Keluarga adalah masa depan kita. Dan dengan masa depan kita itulah maka kita pun harus menjaga dan memelihara keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal yang sama, kita juga sebetulnya bisa membandingkan kehidupan keluarga kita ini dengan gereja yang juga merupakan keluarga. Gereja dan anggota-anggotanya adalah keluarga kita. Kita hidup dalam persekutuan gereja, kita hidup dalam suatu persekutuan keluarga.
Dan sama seperti keluarga, kehidupan kita di gereja pun seharusnya dipupuk, dipelihara, dan dibersihkan dari ancaman-ancaman penyakit yang bisa merusak, mengganggu, atau malah mematikan kehidupan gereja. Gereja membutuhkan perhatian yang khusus dari setiap kita. GKI adalah salah satu gereja yang menurut saya cukup pesat berkembang di Indonesia. Ada banyak sekali jemaat-jemaat GKI yang baru yang terus bermunculan setiap tahunnya. Jemaat-jemaat GKI yang baru itu boleh dianggap juga sebagai anak-anak gereja. Dengan demikian maka anak-anak gereja itu pun mestinya juga dipelihara, disantuni dengan baik, sampai mereka mampu berdiri dewasa. Jangan dimusuhi, jangan disakiti. Jangan diperlakukan seperti anak tiri. Mereka adalah anak kandung gereja kita sendiri. Sedapat mungkin justru kita bekerja lebih keras lagi untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih mandiri, lebih mampu untuk hidup dan memberikan kesaksiannya kepada dunia. Semoga itulah yang menjadi pedoman kita, baik hidup sebagai keluarga maupun sebagai gereja. Karena kita tidak boleh mengecewakan Allah. Amin. Umat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat akan janji pada baptisan kita, mengikrarkan menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita dalam bentuk nyanyian. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk mengucapkan syukur kami atas firman yang telah kami dengar. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami boleh memperlakukan firman itu dalam kehidupan kami, baik sebagai keluarga maupun sebagai jemaat-Mu di GKI Yasmin ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami di pusat dan daerah. Secara khusus kami ingin berdoa bagi pemerintah kami yang sedang berusaha dengan sangat keras untuk melawan wabah COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami di pusat maupun di daerah. Berikanlah juga kekuatan
kepada para tenaga medis yang berusaha dengan keras untuk melayani mereka yang sakit dan mereka yang membutuhkan perawatan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggotanya, mereka yang harus melepaskan anggota keluarga mereka tanpa mereka bisa menghadiri pemakamannya. Kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter, para ahli farmasi yang terus berusaha untuk mencari penangkal untuk penyakit yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat-Mu kepada mereka yang bersungguh-sungguh bekerja keras untuk menemukan cara untuk mengalahkan virus yang sangat berbahaya ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk masyarakat kami yang seringkali gagal untuk menyadari betapa berbahayanya wabah COVID ini. Tolonglah masyarakat kami ya Tuhan untuk terus menjaga kesehatan mereka, terus menjaga diri mereka untuk jauh dari ancaman wabah COVID-19 yang mungkin bisa sangat mematikan. Tuhan, kami mau berdoa untuk GKI Pengadilan yang menjadi induk dari GKI Yasmin ini. Berikanlah kepada para pemimpin, pendeta dan majelis jemaat di sana hikmat-Mu dan rasa takut akan Engkau, agar mereka dapat melakukan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kerendahan hati demi kebaikan kehidupan warga jemaat-Mu sendiri. Tuhan, kami mau berdoa untuk GKI Yasmin sendiri dengan para pengurusnya yang terus berjuang untuk meningkatkan pelayanannya, untuk memberikan yang terbaik kepada jemaatnya, agar mereka dalam keadaan apapun juga dapat terus merasakan bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka dan akan terus berjuang demi keadilan yang kami harapkan bisa hadir di negara ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit di jemaat Yasmin, mereka yang terus membutuhkan pelayanan pengobatan, mereka yang sedang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah mereka, tolonglah keluarga yang terus membantu mereka untuk terus berharap akan kepulihan tubuh mereka kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk para lansia yang ada di jemaat GKI Yasmin. Berikanlah kekuatan di masa-masa lanjut usia mereka ya Tuhan, agar dalam usia yang selanjut apapun mereka masih tetap merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa untuk mereka yang terus-menerus berusaha untuk menghancurkan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka boleh disadarkan bahwa keberagaman adalah suatu keniscayaan bagi bangsa kami, bahwa itu adalah bagian dari rencana-Mu bagi kehidupan negara dan bangsa ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dia telah mengajarkan kami berdoa.
Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita di dalam ibadah pagi hari ini. Nats yang mendasari diambil dari Mazmur 116 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer via Bank BNI dengan nomor rekening yang tertera di layar. Dan juga Bapak Ibu dapat mengumpulkan dan dimasukkan di dalam amplop, nanti diserahkan pada saat kita sudah bisa melakukan ibadah tatap muka. Mengiringi persembahan, kita akan naikkan pujian dari NKB 133 bait pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur
atas berkat anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Allah, kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu, dan mampukan kepada kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Dengan tetap berdiri, kita naikkan pujian pengutusan dari NKB 196 bait pertama sampai 3. Ku beroleh berkat. Kesusahan lenyap, dapat ganti terang. Yesus Tuhan Agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di jangan fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Haleluya,